Shalom saudara, saudari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan di dalam tema ingatlah karya Tuhan. Di mana kita tahu kita itu suka sekali mengabadikan apa momen-momen penting di dalam kehidupan kita dengan berfoto-foto. Kenapa salah satu fungsi dari handphone kita yaitu memiliki semua kamera, karena manusia suka sekali berfoto dan untuk mengabadikan semua momen-momen penting di dalam kehidupan dia. Kita lihat bahwa mungkin kita juga mengambil foto di waktu melihat anak-anak kita lahir pertama, terus kemudian bisa jalan langkah yang pertama, hari ulang tahun yang pertama. Semua kita mengabadikan momen-momen penting itu. Saya ingat baru hari itu keponakan saya ulang tahun, kita juga berfoto-foto dan waktu dia memotong kue kita juga berfoto-foto. Terus habis itu foto itu dikirim sini sana untuk di-sharing bersama orang-orang yang maksudnya ada di dalam foto tersebut, ya, untuk supaya apa? Supaya kita bisa mengambil momen-momen penting itu sebagai kenang-kenangan untuk kita kenang di masa depan, ya, di mana kita akan mengenang masa lalu itu sangatlah penting, ya, di mana kita lihat di ayat Alkitab yang akan kita baca bersama di Yosua pasal 4 ayat 7. Di sini mengatakan bahwa air sungai Yordan terputus di depan taut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, di sini kita lihat firman Tuhan juga menyatakan bahwa ini tercatat karena Tuhan mau orang bangsa-bangsa Israel ini menjadi tanda peringatan, maksudnya untuk mengingat kembali, mengenang kembali bahwa apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan orang-orang Israel ini, ya, di mana Tuhan mengantar mereka masuk ke tanah perjanjian melalui untuk menyeberangi sungai Yordan, dan Tuhan telah melakukan mukjizat dengan tabut perjanjian Tuhan itu bisa memutuskan sungai Yordan yang sedang mengalir, ya. Kalau kita tahu sungai itu nggak mungkin putus, sungai itu mengalir terus. Tetapi waktu tabut perjanjian itu menyeberangi sungai Yordan, yang di depan daripada tabut perjanjian itu adalah sungai tersebut akan terputus, ya, akan berputus artinya tidak mengalir dari satu arah ke satu arah dan terputus di tengah-tengah, dan untuk bisa mereka orang-orang Israel ini untuk berjalan untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini adalah di mana di ayat ini juga diperintahkan untuk meletakkan batu-batu untuk memperingati apa yang Tuhan telah lakukan, ya. Jadi kita haruslah bisa mengenang masa lalu kita, sangatlah penting, terutama untuk mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini Tuhan ingin agar kita lakukan sama seperti Tuhan ketika dia menyuruh bangsa Israel menyusun 12 batu peringatan di tepi sungai Yordan. Tujuannya adalah untuk mengingat karya Tuhan yang memutuskan aliran sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat berjalan melaluinya. Batu peringatan ini bukan hanya bagi generasi mereka saja, melainkan juga bagi anak cucu mereka. Jadi biar bisa diperingatin dari satu generasi ke satu generasi. Kenapa penting untuk kita bisa mengingat apa yang karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti kita suka mengabadikan momen-momen penting di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengabadikan, ya, terus mengenang dan terus mengingat
karya Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita, dan banyak sekali yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu mengingat kembali, karena itulah yang diinstruksikan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk meletakkan 12 batu itu, untuk mengingatkan bukan saja kepada mereka, tetapi kepada generasi berikut dan berikutnya lagi, supaya bisa mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? Karena jika kita melupakan karya dan pimpinan Tuhan pada masa lalu, ya, kita akan mudah sekali semangat kita akan patah dan kita mengeluh saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah, kita capek, kita itu merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, ya. Tetapi sebaliknya, jika kita terus mengingat karya dan kasih setia Tuhan, inilah yang menjadi modal kita, itulah menjadi kekuatan kita, ya, untuk melangkah dalam iman walau kita tetap harus menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat kembali karya Dia sebenarnya untuk kebaikan kita, sebaiknya untuk supaya menyemangati kita untuk selalu mengingat bahwa karya kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, jika Tuhan telah memimpin kita pada masa lalu, bukankah Tuhan yang sama akan memimpin kita pada masa depan? Ya, nggak mungkin dulu Dia pernah memimpin kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, mengangkat kita keluar dari masalah kita. Masa sih sekarang ini Tuhan tidak melakukannya lagi? Dia bukan Tuhan yang merubah-rubah seperti manusia, tetapi Tuhan Yesus itu adalah sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Di dalam kehidupan kita, Dia mengangkat kita dari masalah kita sebelumnya, maka Dia akan bisa mengangkat kita masalah yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi di masa depan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hal ini juga berlaku ketika kita mencapai kesuksesan, ya, bahwa bukan karena kehebatan atau kepintaran kita mampu mencapainya, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita juga perlu mengingat dan tidak perlu sombong. Kalau bisa sampai hari ini sukses, itu karena kasih karunia Tuhan yang memimpin dan yang membawa kita kepada kehidupan kita yang sukses. Jadi kita tidak perlu untuk sombong atau bermegah diri, ya, karena kita sebenarnya semua itu adalah pertolongan dari Tuhan dan kasih setia Dia di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari kita semua, hari ini kita diingatkan kembali untuk mengingat karya Tuhan kita dan mengabadikan kenangan-kenangan kita bersama dengan Tuhan, dan selalu kita mau melihat kembali dan mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita bisa memiliki modal untuk melangkah yang kemudian, dan juga untuk mengingatkan kepada kita selalu berendah hati karena Tuhanlah yang melakukan segala karya di dalam kehidupan kita. Sekian, dan Tuhan berkati semua saudara-saudari yang mendengar sedikit renungan untuk hari ini. Terima kasih, dan dalam nama Yesus, amin.